Orang rumah nggak tahu. Mereka cuma lihat aku diam. Katanya aku melamun, padahal di kepala aku ada ratusan suara yang berisik, ribuan malah. Suara takut, suara nyesal, suara masa lalu yang muter-muter kayak TV rusak. Karena dari situ aku belajar pelan-pelan menerima kalau ternyata hidup emang gak harus tenang terus. Enggak. Kadang kecemasan gak bisa dihilangin, cuma bisa ditemenin, tahu gak? Dulu tiap sore jam 5:10 aku selalu dengerin suara alarm yang panjang dari pabrik. Itu tanda ganti shift. Ya, buat orang lain mungkin cuma suara biasa, tapi buat aku itu tanda atau suara yang paling aku tunggu. Karena itu tandanya aku masih kerja, masih punya penghasilan, masih bisa pulang dan bawa sesuatu untuk di rumah. Sampai suatu hari, saat alarm terakhir itu berbunyi, tapi gak ada yang sadar kalau itu bakal jadi yang terakhir. Aku ingat banget hari Senin tanggal berapa ya, April 2020 kalau gak salah. Manajer datang karya produksi, wajahnya kaku. Dia cuma bilang, maaf perusahaan harus tutup, pandemi ini gak bisa kita lawan. Semua orang diem, gak ada yang teriak, gak ada yang nangis, cuma diem, kayak ada sesuatu yang hancur di dalam kepala, tapi gak bisa keluar lewat mulut. Malamnya aku gak bisa tidur. Bukan cuma mikirin gaji terakhir aku gimana, enggak. Tapi mikirin pertanyaan yang paling aku takutin. Setelah ini aku gimana? Setelah ini aku mau ngapain? Setelah ini aku siapa? Hari-hari setelahnya berubah jadi kabur. Aku bangun tapi gak punya tujuan. Gak ada alarm, gak ada suara mesin, gak ada teman yang nyapa, pagi bos, gak ada. Yang ada cuma suara kipas angin dan pikiran sendiri. Aku mulai merasa takut kalau matahari udah terbit. Karena itu artinya aku harus menjalani satu hari lagi tanpa tahu mau ngapain.
Awalnya aku pikir ini cuma stres biasa, tapi makin lama kok aku mulai merasa sesak tanpa sebab. Jantung tiba-tiba ngebut. Keringat dingin juga. Kayak ada alarm yang nyala di dalam tubuh ini, tapi gak tahu tombol matiinnya di mana. Aku gak bisa makan, gak bisa tidur juga. Dan tiap kali malam datang, aku cuma duduk di ruang tamu kecil atau juga teras, liatin langit-langit, kayak menunggu sesuatu, tapi aku gak tahu nunggu apa. Aku pernah coba cari kerja serabutan, pernah coba juga bisnis dagang kecil-kecilan. Tapi tiap kali lihat banyak orang, ketemu dengan banyak orang, aku merasa cemas. Takut dinilai, takut ditanyain, takut gagal lagi. Orang rumah nggak tahu. Mereka cuma lihat aku diam. Katanya aku melamun, padahal di kepala aku ada ratusan suara yang berisik, ribuan malah. Suara takut, suara nyesal, suara masa lalu yang muter-muter kayak TV rusak. Aku sempat ke puskesmas. Dokter bilang aku kena gangguan cemas katanya. Aku cuma senyum. Gimana enggak? Tiba-tiba dunia berhenti di depanku, tapi aku disuruh lanjut hidup seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Aku pernah baca, katanya rasa cemas itu cuma pikiran kita sendiri. Tapi yang nulis itu pasti belum pernah ngerasain rasanya kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, dan gak tahu harus mulai dari mana lagi. Tapi sekarang sudah bertahun-tahun sejak alarm terakhir itu berhenti, ya. Sejak aku mendengar alarm terakhir itu. Tapi kadang aku masih kaget juga tengah malam. Masih mimpi dengar suara mesin dan kebangun dengan jantung berdebar. Tapi sekarang aku nggak lari lagi. Kalau rasa itu datang, aku biarin dia duduk di sebelahku. Biarin dia ngomong, biarin dia nyakitin sedikit. Karena dari situ aku belajar pelan-pelan menerima kalau ternyata hidup emang gak harus tenang terus, enggak. Kadang kecemasan gak bisa dihilangin, cuma bisa ditemenin, tahu gak? Dan kalau kamu lagi denger ini malam ini, lagi berjuang nahan rasa takut yang gak jelas bentuknya, aku cuma mau bilang, aku tahu rasanya gimana. Rasanya kayak nyari cahaya di ruangan yang gak punya jendela, ya kan? Tapi percaya deh, mata kita bisa belajar.
Belajar melihat dalam gelap. Ya enggak? Pelan-pelan. Gak harus hari ini. Gak harus kuat terus. Karena kadang bertahan 1 malam aja, itu sudah cukup. Semangat ya. Dan bagikan konten ini buat teman-teman kita yang juga ngalamin yang sama. Biar mereka juga ngerasa bahwa kita tahu rasanya. Dan mereka merasa bahwa mereka nggak sendirian. Thanks buat kamu yang udah nonton dan juga udah subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.